Selamat pagi, halo, selamat pagi dan selamat datang untuk parents yang ada di rumah, ya. Selamat datang dalam rangkaian acara webinar Generasi Sehat Kuat yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas infeksi rotavirus pada anak, apa dan bagaimana. Senang sekali saya pada pagi hari ini, Astrid Novaliza, bisa hadir di sini semua untuk menemani parents yang ada di rumah sepanjang rangkaian acara webinar ini. Nah, parents, saya mau tanya dulu nih, parents yang ada di rumah nih, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan parents di rumah dalam keadaan sehat selalu. Dan gak hanya parents aja, tapi parents dan juga anak-anak di rumah, serta keluarga semua dalam keadaan sehat. Nah, yang di rumah nih, ayo langsung buka Zoom-nya, link-nya yang udah ada di sini. Buat parents mungkin yang masih nonton kita di Instagram, oke? Boleh nih lihat langsung di Zoom yang ada di bawah sini link-nya. Dengan kode yang juga udah tertera di bawah sini. Sekali lagi, buat parents yang ada di rumah, yang belum gabung di Zoom kita, silakan langsung aja bisa masuk ke link Zoom yang tertera di bawah ini dengan kode yang udah ada. Tuh, tinggal diketik-ketik aja. Nah, mau tahu dong parents yang di rumah nih, pada dari mana aja sih semuanya yang udah hadir di sini? Boleh dilihat? Oke, parents semuanya. Nah, ini dia nih. Pokoknya hari ini kita akan seru-seruan bareng di sini ya. Bukan hanya aku aja, tapi kita juga udah panggil pakarnya untuk berdiskusi dan memaparkan tentang infeksi rotavirus. Oh, Cipinang hadir. Hai Cipinang. Dari Zakir Khafadi. Dari Cipinang. Dari Jakarta. Halo, Jakarta juga sudah hadir. Nih. Jakarta Utara, Cakung, wih keren parents semuanya. Depok, sama dong sama saya, jangan kita samping-sampingan. Oke, parents Tangerang, Jatiwaringin, wah. Tepuk tangan buat parents yang ada di rumah semuanya yang udah bersedia mantengin Zoom kita kali ini untuk membahas masalah infeksi rotavirus pada anak. Wah, ada Bekasi juga nih hadir dari Priok. Hai semuanya, selamat pagi dan selamat bergabung bersama kami di sini. Nah, parents, seperti yang kita tahu nih, sekarang kita masih berada dalam situasi pandemi yang berkepanjangan. Dan mau tidak mau sebenarnya kita harus mulai beradaptasi dengan yang namanya new normal. Jangan lupa, parents, ingat, kita harus selalu menjalankan protokol kesehatan dengan menjaga jarak. Terus apa? Pakai masker dan juga jangan datang ke tempat-tempat yang ramai atau mengurangi kegiatan di tempat keramaian. Ya, jadi di rumah dulu aja sampai semua situasi bisa menjadi kondusif. Dan tentu saja selama parents di rumah, bukan berarti parents nggak bisa ngapa-ngapain, tapi parents juga bisa memperkaya pengetahuan tentang kesehatan. Nah, salah satunya adalah hari ini kita bertemu secara online untuk sama-sama belajar mengenai infeksi rotavirus pada anak, apa dan bagaimana. Yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Ibu Anak Bunda Alia Jakarta bekerjasama dengan GlaxoSmithKline Pharmaceutical Company. Oke, parents, udah ramai. Wah, dari Kalimantan. Hai Kalimantan. Halo, selamat bergabung. Parents, selama 1 jam ke depan ya, kita akan sama-sama belajar mengenai infeksi rotavirus pada anak. Dan seperti yang tadi saya sudah bilang, membahas masalah infeksi rotavirus pada anak tidak lengkap rasanya kalau kita tidak menghadirkan dan bertanya langsung kepada yang ahlinya. Untuk itu nanti materi akan dibawakan dan sudah hadir di Dr. Dion Darius, spesialis anak dari Rumah Sakit Ibu Anak Bunda Alia Jakarta. Selamat pagi dokter, hai. Selamat pagi. Pagi dokter. Selamat pagi Mbak Astrid. Selamat pagi parents. Parents semua udah ada yang dari Kalimantan jauh-jauh nih dok. Untuk Waduh. presentasi dari dokter hari ini. Iya. Oke, parents jangan lupa juga buat parents yang nanti punya pertanyaan, parents langsung kami persilakan mengetik pertanyaannya di chat box yang langsung akan dijawab nanti oleh Dr. Dion di sesi Q&A terakhir. Jadi nanti di akhir sesi kita akan sama-sama menjawab pertanyaan-pertanyaan dari parents yang ada di sini. Saya kembali lagi mengingatkan buat parents yang masih melihat kita semua melalui Instagram, langsung aja nih boleh masuk dan bergabung di link Zoom yang ada di bawah sini nih. Dengan kodenya juga udah ada di bawah sini. Kita bisa langsung, kalau dari Zoom kita bisa nanya langsung.
kita nanti bisa main game langsung. Nah, bicara masalah games, sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Dr. Dion, nah saya akan mengajak parents semua yang ada di rumah untuk bermain game, sekaligus saya ingin menguji pengetahuan parents semua di rumah tentang infeksi rotavirus. Caranya gimana? Caranya gampang. Parents cukup masuk ke menti.com, bisa menggunakan laptop atau bisa menggunakan handphone secara langsung. Gampang aja, langsung ketik ke menti.com dan nanti parents akan diminta kode. Langsung aja dimasukin kodenya 5226481. Sekali lagi, langsung nih parents, masuk ke menti.com ya. Dan jangan lupa masukin kodenya 5226481. Langsung diketik. Oke, yang dari Tambun, yang dari Serpong langsung masuk juga nih ke menti.com nih dan ketik juga 5226481 sebagai kodenya. Sudah? Gampang? Udah dimasukin ya? Nah, pertanyaannya apa sih? Di situ nanti ada pernyataan dan parents cukup menjawab benar atau salah aja. Ayo langsung. Udah semua dibuka? Menti.com dengan kode 5226481. Kalau sudah, ini dia pertanyaan pertama. Boleh parents jawab. Infeksi rotavirus hanya menyebabkan nyeri perut selama 1 atau 2 hari. Benar atau salah? Ayo. Yang jawab salah terus bertambah. Ayo, langsung aja. Wah, ternyata dari parents semua mayoritas menjawab salah. Nah, kira-kira ini benar atau salah ya? Nanti sama-sama kita jawab. Oh, masih bertambah lagi? Masih bertambah? Oke, sama-sama nanti kita jawab benar atau salahnya. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Yang kedua, kebersihan di rumah dan kebersihan pribadi tidak cukup untuk mencegah diare dan muntah berat akibat infeksi rotavirus. Betul atau salah? Silakan dijawab, parents. Semua jawab benar? Oh, ada yang jawab salah. Ada yang jawab salah, tapi mayoritas menjawab benar. Oke. 12 orang menjawab benar. Sedikit sekali yang menjawab salah, yang menjawab salah bertambah. Tapi kira-kira jawabannya benar atau salah? Kita tampung dulu. Kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Yang ketiga. Seorang anak umumnya akan terinfeksi rotavirus setelah masuk usia taman kanak-kanak. Nah, betul atau salah tuh, parents, pengalaman di rumah? Oh, salah. Mungkin parents punya pengalaman lain? Salah. 13 orang menjawab salah, 4 menjawab benar. Oke, sama-sama kita lihat. Jawabnya jangan di chatbox ya, parents. Jawabnya langsung di menti.com. Gak apa-apa. Oke. Jawabannya apa? Kita keep dulu. Kita langsung ke pernyataan berikutnya, yang ketiga. Diare akibat infeksi rotavirus dapat dicegah dengan pemberian ASI eksklusif, sanitasi, rajin cuci tangan, penggunaan air bersih, dan vaksinasi. Benar atau salah? Oke, kayaknya pada pinter-pinter parents kita pagi hari ini. Oke, diare akibat infeksi rotavirus dapat dicegah dengan pemberian ASI eksklusif, sanitasi, rajin cuci tangan, penggunaan air bersih, dan vaksinasi. Semuanya 98% menjawab ini benar. Kita tampung dulu jawabannya semua seperti tadi saya sudah bilang. Ya, nanti sama-sama kita akan mendengarkan saran dari Dr. Dion, kira-kira jawaban parents tadi itu benar atau salah. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan langsung ya, Dr. Dion presentasinya penjelasan lebih lanjut mengenai rotavirus pada anak. Oke, Dr. Dion. Hai, Dok. Halo, selamat pagi. Pagi. Udah ready, Dok? Selamat pagi, parents. Sudah dong, always ready banget. Oke. 12. Oke, untuk Dr. Dion kami persilakan. Oke, baik.
Slide-nya belum keluar ya. Ah, ini dia. Oke, baik. Saya sudah bisa mulai. Sudah kedengaran ya suaranya? Halo? Sudah, Dok. Oke, baik. Saya mulai. Eh, Pertama, saya ingin menyapa semua parents di sini ya. Terima kasih sudah menghadiri acara ini. Tentu ini pagi yang sangat cerah. Kita bahagia sekali bisa berkumpul semua di sini. Saya ingin menerangkan sedikit tentang diare. Jadi kita tahu diare itu istilah lainnya adalah mencret begitu. Dan diare ini ada diare yang disebabkan oleh virus ataupun bakteri. Tapi memang diare lebih sering diakibatkan oleh virus begitu. Nah, dari diare yang disebabkan oleh virus, yang bisa kita cegah ini adalah diare yang disebabkan oleh rotavirus. Begitu. Nah, kenapa? Karena diare rotavirus ini udah ada vaksinnya. Nah, jadi gejalanya adalah demam, muntah-muntah, nyeri perut, dan biasa diare ini menyerang bayi dan juga anak-anak. Nah, usia berapa sih yang paling rentan anak-anak mengalami infeksi rotavirus atau kita sebutnya diare yang disebabkan oleh rotavirus gitu ya. Mari kita lihat. Nah, ini di slide sini kita bisa lihat bahwa pada anak usia 6 sampai dengan 23 bulan ini memiliki resiko tinggi untuk terkena diare yang disebabkan oleh rotavirus gitu. Karena imun tubuhnya belum kuat, kemudian anak tuh cenderung sering memasukkan tangan ke mulut begitu, dan kemudian kita tahu bahwa rotavirus ini bisa terdapat di udara juga, jadi bisa terhirup. Nah, itu yang bisa menyebabkan diare begitu. Selanjutnya. Nah, cara penularannya gimana sih kok infeksi bisa menular? Kita tahu ya kalau diare itu kan memang menular ya. Jadi kalau misalnya kita juga nih orang dewasa habis diare, pasti kita harus cuci tangan gitu. Karena kalau enggak kuman yang ada di tinja kita, feses kita bisa kita tularkan ke orang lain gitu, dari tangan, dari saat kita menyiapkan makanan, membeli makanan dan lain-lain begitu. Nah, di sini disebutkan bahwa kalau kalau anak memasukkan tangan ke mulut setelah menyentuh benda atau permukaan seperti mainan yang terkontaminasi oleh kuman rotavirus ini sendiri. Nah, pada usia berapa sih anak ini bisa terinfeksi gitu? Nah, kan kita kan selalu bilang, wah amit-amit ya, jangan sampai kena infeksi gitu kan. Nah, tapi kalau kita tidak pernah kena infeksi sama sekali, nanti tubuh kita tidak punya kekebalan begitu. Nah, jadi 95% anak di dunia ini terinfeksi rotavirus sebelum usia 5 tahun. Tapi walaupun begitu, infeksi pertama itu bisa terjadi sebelum usia 1 tahun. Bahkan pada bayi pun bisa diare karena rotavirus gitu. Karena rotavirus ini adalah virus yang sangat banyak gitu, ada di sekeliling kita. Gejalanya apa saja sih parents? Yuk kita simak. Nah, pertama adalah diare. Diare itu adalah BAB yang cair ya. Jadi tinjanya lunak, cair begitu ya. Kadang warnanya bisa kekuningan, bisa sedikit kehijauan gitu. Dan kita tahu bahwa kalau diare itu bisa menyebabkan anak dehidrasi, anaknya lemes, matanya cekung, kencingnya sedikit gitu gejalanya. Selanjutnya, dan juga bisa ada demam. Nah, demam ini suhunya tentu parents tahu ya, suhu normal kan apabila suhu tubuh sampai sampai 37,5 derajat Celcius. Nah, pada diare rotavirus itu bisa terdapat demam, kadang-kadang bisa mencapai 39 derajat Celcius. Begitu. Nah, kemudian gejala selanjutnya adalah muntah disertai diare. Jadi tadi diare, kemudian anaknya muntah-muntah begitu.
Nah, kalau udah begini kan pusing kan parents gitu. Waduh, gimana nih? Nggak mau minum susu, nggak mau minum obat, begitu. Selanjutnya. Nah, kemudian gejala lainnya adalah rewel, lesu, dan juga kesakitan. Jadi pada bayi itu memang bayi tidak bisa mengeluh ya apabila dia sakit perut begitu ya. Tapi sebenarnya itu perutnya terasa sakit begitu. Mungkin kalau anak sudah lebih besar, dia sudah bisa ngomong, "Mama, mama, perutnya sakit, perutnya mules," gitu. Sedangkan kalau pada bayi mungkin diem aja tapi nangis, rewel, nggak mau makan dan lain-lain gitu. Ya, cara pencegahan diare akibat infeksi rotavirus. Nah, ini penting ya parents, mari kita simak bersama. Oke, pertama adalah dengan memberikan ASI secara dini dan eksklusif. Jadi, ASI itu kita tahu bahwa adalah nutrisi yang terbaik untuk bayi. Di dalam ASI itu terdapat berbagai vitamin dan juga berbagai molekul-molekul untuk melindungi tubuh bayi. Begitu. Kemudian yang kedua adalah dengan mencuci tangan. Nah, kita kan tahu ya lagunya ya, mencuci tangan sebelum makan, sesudah makan, gitu. Sekarang cuci tangannya lebih banyak lagi nih. Sebelum menyentuh cuci tangan, sesudah menyentuh cuci tangan gitu. Nah, jadi penting bagi kita untuk mencuci tangan. Kemudian dengan penggunaan air bersih gitu. Ini terutama untuk parents yang tinggal di tempat-tempat yang airnya kurang bersih ya. Ini harus hati-hati juga parents. Bisa ada kuman-kuman di situ, termasuk salah satunya kuman rotavirus. Nah, kemudian menjaga kebersihan dan sanitasi. Ini misalnya dengan mandi teratur, kemudian membersihkan rumah, kemudian membuat fasilitas toilet yang baik, gitu ya, yang sesuai standar kesehatan, seperti itu. Tapi ini saja belum cukup, parents. Jadi, walaupun kita sudah menjaga kebersihan, tapi kita bahwa anak itu akan bertemu dengan berbagai 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 kesempatan ya. Jadi misalnya dia ketemu temannya, dia ketemu orang tuanya, dia ketemu mainan baru yang mau tidak mau dia harus pegang, dia harus lihat gitu loh. Dia pengen explore begitu. Nah, sedangkan kejadian-kejadian ini dapat mengakibatkan penularan infeksi rotavirus dan bukan cuma rotavirus doang saja ya parents. Jadi ini tidak melulu rotavirus, nanti dia bisa misalnya nih ketularan batuk atau ketularan pilek dan lain-lain gitu loh. Nah, karena itu saya di sini imunisasi pada anak-anak karena dari kita, dari para dokter dan juga dokter anak, kita sudah membuktikan bahwa imunisasi itu bisa mencegah itu. Salah satunya adalah yang disebabkan oleh rotavirus. Oke, baik. Ini berarti ini mungkin slide yang hampir terakhir ya. Jadi memang apabila parents mau tahu lebih jauh, bisa dikonsultasikan dengan dokter Anda gitu. Dokter umum atau dokter anak, nanti kita bisa berdiskusi gitu untuk penanganan diare. Terima kasih parents. Terima kasih Mbak Astrid. Terima kasih Dokter Dion. Wah, parents itu dia pemaparan dari Dokter Dion. Menarik sekali ya penjelasannya mengenai infeksi rotavirus. Dan tadi juga sudah dijelaskan gejala-gejala pada anak ya jika terjadi rotavirus pada anak Anda. Yang kasihan adalah yang terjadi pada bayi ya dok ya. Karena belum bisa berkomunikasi tentang apa yang mereka rasakan. Gitu parents. Nah, parents, sebelum saya masuk ke sesi tanya jawab, sudah banyak banget ini pertanyaan-pertanyaan dari parents. Tapi tunggu dulu, kita mau bermain tegar, tebak gambar. Nah, parents, kalau tadi parents mau di rumah menyaksikan presentasi dari Dr. Dion, kira-kira parents tahu nggak apa gambar yang ada di balik layar sini? Ayo, ada yang tahu ini gambar apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau tahu, langsung di chat box. Ini gambar apa? Gambar. Mbak Risa jawab gambar bayi. Ada yang jawab bayi tidur. Oh, rata-rata menjawab
Bayi, bayi duduk. Bayi duduk, bayi diare. Nah, kira-kira jawabannya apakah benar semua jawabannya bayi? Kita buka gambarnya. Wah, betul. Ini bayi. Nah, ini adalah bayi yang sedang menangis karena terkena diare ya. Seperti yang tadi sudah dibilang bahwa kalau baby ini belum bisa berkomunikasi ketika dia merasakan sakit, ini dia harus menangis. Oke. Next, gambar yang kedua. Nah, ini gambar apa nih? Kalau tadi merhatiin, ini ada loh. Gambar apa nih yang ada kayak apa nih ya? Kayak kaki meja kali ya. Oh, udah ada yang menjawab di sini cuci tangan, mencuci tangan, cuci tangan. Cuci tangan. Parents semua di sini hebat loh. Tepuk tangan loh buat Anda semua loh. Ternyata semuanya memperhatikan dengan seksama. Sampai potongan gambar aja hafal semua. Apakah benar di sini gambar cuci tangan? Langsung aja kita buka. Yeay, betul. Ini adalah gambar cuci tangan sebagai salah satu tindakan preventif ya untuk menghindari masuknya virus ke tubuh anak, baik pun orang tua maupun anak harus sering mencuci tangan. Itu dia bayi-bayi cuci tangan, semua jawaban cuci tangan. Keren parents semua yang ada di rumah. Oke parents, kalau tadi sudah tebak gambar, seperti yang tadi saya janjikan di awal sesi bahwa kita ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada dokter. Sudah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang saya lihat di sini. Oke, kalau gitu sekarang saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, parents. Di sini udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari parents. Dokter, siap dokter menjawab? Siap, lagi baca-baca nih, banyak banget. Selalu siap. Ini dok, ada pertanyaan pertama dari Denny Amala. Baik. Katanya, selamat siang dokter. Saya mau tanya, bagi anak yang tidak vaksin rotavirus, apa efeknya saat besar nanti? Dan anak saya usia sekarang 8 bulan. Apakah masih bisa vaksin rotavirus? Oke, baik. Yang pertama, kita tahu bahwa kekebalan tubuh itu bisa didapat dengan cara dua macam, yaitu dengan cara vaksinasi dan juga dengan cara infeksi alami. Begitu. Nah, jadi apabila parents ini anaknya sudah terlambat untuk imunisasi rotavirus, itu maka anak parents nanti anaknya mungkin akan terkena infeksi rotavirus dengan sendirinya. Jadi mungkin anaknya terkena diare begitu. Nah, kemudian dia akan membentuk kekebalan tubuh sendiri begitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya sih tidak ada efeknya dan kemungkinan anaknya sudah punya kekebalan sendiri. Hanya masalahnya apabila infeksinya berat nih, diarenya berat, maka anaknya akan menderita sekali. Dan sering kali pada jurnal-jurnal itu kita temukan bahwa infeksi pertama rotavirus itu anaknya sampai harus dirawat inap karena dehidrasi begitu. Nah, kemudian di sini kan juga ditanyakan ya, anak saya 8 bulan apakah masih bisa vaksin rotavirus? Nah, ini tidak bisa karena usia pemberiannya itu maksimal sebelum usia 4 bulan. Begitu. Berarti harus dengan pencegahan yang lain deh gitu. Jadi tadi kalau misalkan memang putra-putri parents di rumah masih di bawah usia 4 bulan masih bisa menjalani yang namanya vaksin rotavirus. Tapi mungkin kalau di atas 4 bulan bisa terjadi secara alamiah tadi ya dok ya, seperti tadi sudah dokter sampaikan ya. Gitu. Oke, berikutnya dok ada pertanyaan lagi. Nih, apakah anak yang sudah diberikan vaksin rotavirus masih bisa terkena infeksi rotavirus? Apakah ada cara lain selain menggunakan vaksin rotavirus untuk menghindari infeksi rotavirus? Oke, jadi kuman rotavirusnya tetap masuk ke tubuh kita. Dan hanya apabila sudah divaksin, tentu tubuh kita bisa melawan gitu loh, melawan infeksi ini, melawan diare ini. Sehingga misalnya diarenya itu hanya ringan saja, mungkin cuma 1 hari sembuh begitu loh. Nah, jadi kalau dibilang masih bisa terkena, masih bisa, tapi tubuh kita tentu sudah lebih siap untuk menghadapi penyakitnya gitu.
Nah, cara lain untuk selain menggunakan vaksin rotavirus untuk menghindari infeksi rotavirus adalah dengan tadi menjaga kebersihan, cuci tangan rutin, kemudian jangan memasukkan tangan ke mulut, gitu. Lalu menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita, begitu. Itu adalah cara lain. Oke, berarti untuk bagi anak-anak yang sudah imunisasi suntik rotavirus ini masih bisa terkena ya dok, tapi mungkin tidak berat karena Ya, tubuhnya udah lebih kuat kali ya dok ya, udah lebih bisa ya, menghalau lah ya kalau virusnya masuk ke dalam tubuhnya ya dok. ya, sudah lebih siap. Udah lebih siap ya. Nah, buat parents di rumah kalau nggak mau ya anaknya terkena infeksi rotavirus, wajib banget menjaga kebersihan. Mulai dari cuci tangan, mungkin anak-anak yang mulai gigit-gigit kali ya dok ya, apa semua dimasukin ke dalam mulut itu harus lebih diperhatikan lagi. Betul sekali. Gitu, parents. Oke, pertanyaan berikutnya. Oh, tadi udah nih dok, ada yang tanya. Untuk vaksin rotavirus maksimal usia berapa? Dan kalau telat masih bisa nggak? Tadi maksimal 4 bulan ya dok ya? Ya, Kalau lebih dari 4 bulan akan berproses secara alamiah. secara alamiah gitu. Betul. Nah ini ada dari Ayu Suharni. Tadi pertanyaannya, apakah perlu pengulangan atau booster untuk vaksin rotavirus lagi di jangka waktu tertentu? Oke, jadi vaksin rotavirus itu ada yang 2 kali pemberian, ada yang 3 kali pemberian. Jaraknya itu minimal adalah 1 bulan, begitu. Jadi apabila misalnya parents membawa anaknya pada usia 2 bulan, kemudian diberikan vaksin rotavirus, maka dosis ulangannya adalah saat usia 3 bulan, gitu. Seperti itu. Jadi Oke. memang ada dosis pengulangannya, tapi sekali atau 2 kali saja gitu loh. Oh, setelah di 3 bulan itu tidak ada pengulangan lagi ya dok ya berarti? Tidak ada, tidak ada pengulangan lagi. Oke. Next, pertanyaan berikutnya, Dok. Ya, Oh, dari Lucy Rumsari. Katanya, dokter saya mau tanya, cara membedakan feses bayi yang normal dengan yang diare bagaimana ya, Dok? Terutama untuk anak yang masih full ASI. Fesesnya belum padat, Dok. Gitu. Itu gimana, Dok? oke. Jadi kalau feses yang normal itu kita bisa lihat seperti pertama adalah ada ampas-ampasnya. Seperti ada kadang-kadang kita lihat seperti ada serat-seratnya, serat lembut begitu loh. Eh, Kalau diare itu kita lihat yang tadinya seperti ampas itu makin makin lunak dan lebih lembut lagi begitu. Kemudian kadang-kadang hanya mirip seperti cairan saja, homogen gitu. Kita lihat bentuknya warnanya kuning-kuning aja, nggak warna-warni misalnya. Biasa warnanya ada kuning muda, ada kuning tua, ada hijau. Nah, ini warnanya hanya satu warna saja begitu. Nah, kemudian selain bentuknya yang semakin cair, semakin encer, kita juga lihat frekuensinya tuh semakin sering gitu. Misalnya biasa baby-nya BAB 2 kali sehari. Nah, sekarang kok BAB-nya bisa 3 kali sehari atau 4 kali sehari gitu loh. Kemudian mulai rewel gitu. Nah, itu kita perlu waspada ada diare di situ. Sekian. Oke. Jadi, dilihat dulu dari tekstur feses si anak ya, Dok ya. Ya. Kalau diare itu semakin bukan padat tapi semakin mungkin lebih cenderung ke air ya kalau udah mungkin lebih parah ya dok ya. Iya, iya, cenderung seperti air gitu. Oke, oke. Tapi dok gimana kalau misalkan ada case-nya bayi itu vesnya padat banget dok itu gimana dok? Nah, kalau bayinya padat banget, kasusnya itu mungkin kita lihat dulu nih dari pola makannya nih. Dia bayi atau anak. Kalau misalnya bayi, dia ASI eksklusif atau susu formula. Kalau misalnya anak, kita lihat gimana pola makannya dia. Kemudian kita lihat juga perutnya kembung atau tidak gitu loh. Kalau memang sangat mengganggu, harus Oke, harus dibawa ke dokter karena harus diperiksa apa kira-kira penyebab konstipasi ya kita bilangnya. Begitu. oke, oke dok.
Oke dok, kita beranjak ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Faida Naila. Ya. Apakah penyebab diare hanya virus rotavirus saja? Jika ada kemungkinan karena virus yang lain, apakah penanganannya sama katanya? Ya, jadi penyebabnya banyak ya, bukan hanya rotavirus, bisa juga disebabkan oleh virus-virus yang lain. Tapi kebetulan vaksin yang sudah kita temukan itu adalah vaksin terhadap rotavirus, begitu. Nah, sedangkan untuk penanganan sendiri, untuk diare itu penanganannya sama, diare virus, yaitu dengan rehidrasi, kita berikan cairan, kemudian anaknya juga tetap kita berikan makanan tinggi protein dan karbohidrat supaya dia nggak lemas, begitu. Dan apabila demam kita berikan Oke. obat penurun demam. Oke. Ada makanan-makanan tertentu nggak sih dok yang mungkin harus dihindari atau mungkin makanan-makanan tertentu yang untuk justru mempercepat keluarnya virus-virus yang ada di perut gitu? Bisa nggak sih dok? Ada nggak sih? Jadi kalau 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 lagi diare itu kita tidak boleh mengkonsumsi banyak buah-buahan dan sayur-sayuran karena serat itu sulit untuk dicerna, begitu. Sedangkan untuk buah-buahan yang saya rekomendasikan biasanya pisang. Nah, kalau misalnya lagi diare, Ya. kemudian anak tetap dikasih sayur, buah, nanti diarenya nggak sembuh-sembuh begitu. Karena eh, sayur kan sulit dicerna ya. Jadi nanti keluarnya juga diare lagi gitu. Oke. Jadi pemilihan makanan juga harus diperhatikan nih parents di rumah jika anak-anak sedang diare. Ya, Oke, berikutnya dok masih ada lagi di Gita Safitri. ya. Satu, Jika dua. ada bayi yang diberi imunisasi virus, bisa diberikan di usia setahun. Oh, tadi sudah ya, jawabannya tidak bisa Tidak karena bisa maksimal ya. hanya setiap bulan. Nah, perbedaan nyata dari diare akibat rotavirus dengan diare akibat alergi atau terkena penyakit lainnya apa dok? Dan apakah rotavirus ini bisa mengenai orang dewasa? Nah, itu dia. Gimana dok? Oke. Pertama, diare rotavirus dengan diare akibat alergi atau penyakit lainnya ya. Untuk diare akibat alergi itu biasanya dia pertama ada darah. Jadi BAB-nya tuh berdarah begitu. Untuk penyakit lainnya juga ada beberapa yang ada darah gitu BAB-nya begitu. Kemudian yang lainnya kita bisa lihat misalnya apabila anaknya eh, sangat kurus gitu ya, mungkin itu disebabkan oleh alergi atau penyakit lainnya gitu, karena ususnya tidak bisa menyerap makanan dengan benar gitu loh. Apabila diare rotavirus, biasanya kalau tidak diare anaknya segar-segar aja, sehat-sehat aja gitu loh. Kemudian Oke. untuk pertanyaan ketiga, apakah diare rotavirus bisa mengenai orang dewasa? Dewasa. Eh, ini bisa saja karena rotavirus itu bisa juga untuk mengenai orang dewasa, tapi memang yang lebih bahaya pada anak karena anak kita tahu kalau dehidrasi itu menanganinya lebih susah daripada dewasa gitu penanganannya. Lebih Ya, rinci ya dok ya kalau terjadi di anak-anak ya dok ya. ya, Oke. Nah sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, mungkin lagi nih buat parents yang masih mengakses obrolan kita lewat Instagram, kita mengundang parents semuanya untuk masuk ke di Zoom nih yang ada di bawah sini nih. Tuh, dia tuh gampang kok, tinggal masuk aja ke linknya dan ketik passcode-nya tuh di SKEDURV. Nah, tuh dia, langsung aja biar bisa nanya langsung, biar bisa ngobrol dengan Dokter Dion yang ada di sini. Oke, kita balik lagi ke Dokter Dion dengan pertanyaan selanjutnya, Dok. ya, Nih, Dok, ini ada Michelle Andrea. Dia punya pengalaman saat anak berusia 3 bulan. Katanya, ya, anak saya divaksin Rotarix, namun dalam 1 kali 24 jam, keesokan harinya malah diare sampai 17 kali. Dan ya. disertai lendir dan darah. Feses berwarna hijau muda, demam juga. Kemudian saya cek feses lengkapnya, hasilnya namun belum jelas terinfeksinya karena apa, kata dokter A. Hmm. Nah, yang saya mau tanyakan,
apa diare yang dialami anak saya ini dikarenakan efek samping vaksinnya. Karena sebelum divaksin anak saya sehat dan tidak ada bapil, demam maupun diare. Terima kasih. Nah, itu pengalaman pribadi itu dok, gimana dok? Ya, oke, baik. Jadi yang pertama, di sini saya menekankan pentingnya orang tua itu untuk berkomunikasi ya dengan dokter ya, terutama dokter anak gitu. Jadi kalau sudah imunisasi, itu kalau saya pasti saya selalu meninggalkan kontak number nih untuk orang tuanya. Jadi saya ingin orang tuanya apabila ada apa-apa hubungin saya. Misalnya, oh kok tiba-tiba diare nih gitu. Nah, itu hubungin saya gitu. Jadi saya tidak tahu ini Ibu Michelle mungkin sudah melakukan demikian ya gitu ya mengkontak dokter anaknya untuk penanganan selanjutnya diapain gitu ya. Nah, dari yang saya baca-baca memang vaksin itu kan sebenarnya termasuk golongan obat ya. Tentu vaksin vaksin itu juga bisa ada kita bilang itu kejadian ikutan gitu loh. Jadi mungkin kemungkinannya kecil, mungkin 1 dari 10.000 misalnya, tapi itu bisa saja terjadi gitu loh. Nah, salah satunya yang saya baca itu adalah memang bisa menyebabkan diare gitu loh. Tapi kalau dikatakan apakah karena vaksin jadi diare 17 kali, saya juga tidak setuju. Karena menurut saya itu semua tergantung dari faktor lingkungan dan faktor kekebalan tubuh anaknya juga gitu loh. Mungkin saja misalnya anaknya memang saat itu kondisinya lagi kurang fit misalnya begitu ya. Begitu. Atau mungkin lagi pola makannya berbeda, pola ASI-nya berbeda seperti itu. Atau mungkin waktu itu habis ganti susu. Waktu itu saya pernah dapat kasus selain dia habis vaksinasi dia juga habis ganti susu. Nah, jadi akhirnya malahan diare-diare seperti itu. Begitu. Jadi menurut saya sih ini memang harus dikonsultasikan dengan dokter anaknya. Begitu loh. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada efek dari obat itu sendiri jadi diare ya dok ya justru ya dok. Mungkin lebih ke kondisi anaknya saat itu mungkin lagi nggak fit atau mungkin tadi lagi ganti susu karena kadang penggantian susu formula itu juga bisa nyebabin anak diare ya dok ya. Menurut saya bisa. Ya. Oke. Jadi banyak kemungkinan dan sebenarnya harusnya saat itu langsung dikonsultasikan kepada dokter anak yang bersangkutan ya. Ya, biar bisa kita tangani segera gitu. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, Dok. Dok, mau izin bertanya ini dari Atna. Ya. Aduh, ini pertanyaannya udah. Diberikan dari usia berapa dan berapa kali? Tadi udah diberikan Udah. ya, dikasih tahu ya, makanya usia Ya. 4 bulan. Ya. Nah, ini ada berikutnya. Dok, mau tanya, dari apa ini? Rotavirus dengan MMR bedanya apa? Katanya. Oh, bedanya. Kalau rotavirus kan untuk diare rotavirus diberikannya sebelum 4 bulan. Kalau MMR itu kan campak, gondongan, dan rubella. Jadi jenis penyakit yang berbeda ya Bu ya. Begitu. Oke. Simpel ya dok, jawabannya perbedaan ininya ya, perbedaan penyakitnya aja ya. Ya. Kalau Iya. MMR itu untuk campak, gondongan, dan rubella ternyata. Jadi udah jelas beda antara rotavirus dengan MMR ya dok. Ya, betul. Oke, berikutnya dok, masih ada nih dari Pak Surida. Dok mau tanya apa ketika si orang tua yang diare, anak juga bisa kena diare juga. Anak saya sekarang usia 2,5 bulan, full sufor 2 minggu lalu, diare cair 2 hari. Kayak gitu. Nah, ini yang kita lihat di slide tadi, bahwa penularannya itu adalah dengan fekal oral. Fekal oral itu artinya dari tinja yang tersentuh, kemudian bagaimana caranya itu bisa terkena ke bayi tercinta, begitu. Tapi kita juga harus ingat bahwa virus rotavirus sendiri ada di udara gitu, bisa kita hirup, bisa saat kita napas atau saat kita main tersentuh permukaan yang terdapat virus rotavirus gitu loh. Jadi kalau jawabannya apa bisa tertular dari orang tua? Ya, sangat bisa begitu. Oke, jadi bukan karena si anak yang memasukkan jari atau mungkin kebersihan alat makan atau mungkin anak yang kurang steril ya dok?
tapi melalui udara kayak influenza gitu ya dok ya berarti ya? Melalui Iya, kita bernafas mungkin bisa kena anak gitu ya dok ya? iya, iya, gitu. Makanya pentingnya Oke. imunisasi karena kan kita tidak bisa mengontrol aktivitas anak sepenuhnya gitu ya. Ya, Ya, betul. Itu dia. Nah, ini berikutnya dok, ada dari Denny Amala. ya. Vaksin lain yang sama fungsinya dengan vaksin rotavirus dok, untuk yang usianya sudah terlewat? Oh, untuk sekarang Belum ya dok? sih belum belum ada ya gitu ya. Mungkin saran saya kalau memang sudah terlewat berarti em, kita jaga imunitas dan daya tahan tubuh anak kita saja ya dengan makanan yang bergizi, aktivitas fisik, berjemur, kemudian menjaga kebersihan lingkungan begitu. Kan ada nih dok, kadang orang tua yang biarin aja deh kena diare dulu gitu, biar perutnya kebal. Itu benar nggak dok tuh stigma kayak begitu dok? Kadang kan ada orang tua gitu, biarin aja biar badannya Kalau kebal kalau gitu. kenanya ringan nggak apa-apa. Takutnya makin dehidrasi ya dok ya? Kalau kalau kenanya berat kesian. Iya, iya, iya. Oke. Berikutnya dok, ini ada dari Dina. Dok mau tanya, anak saya kemarin vaksin pertama usia 2 bulan pakai vaksin brand A. Yang 4 bulan pakai vaksin brand B. Ada pengaruhnya nggak dok? Katanya gitu. Gimana dok? Beda merek, Iya, biasanya beda hasil kadang. ini ini ada penelitiannya ini. Ada penelitiannya ini. Saya pernah baca. Jadi vaksin yang berbeda gitu ya. Mungkin saat itu habis vaksinnya, jadi dikasih merek lain. Dan penelitiannya itu menunjukkan bahwa efek semuanya sama-sama efektif. Perbedaannya mungkin hanya 1-2% gitu efektifannya. Semuanya di atas 90%. Begitu. Jadi walaupun misalnya sempat ganti-ganti merek, tapi uh, alhamdulillah masih bagus gitu, masih tidak apa-apa begitu. Oke, berarti nggak masalah ya dok ya beda merek ya? Nggak masalah. Selagi masih tujuannya untuk infeksi rotavirus ya dok ya, bukan beda ya dok? Iya betul. Oke dok, ini ada pertanyaan lagi dari Rara. Pertanyaannya adalah, dok, rotavirus itu vaksinnya disarankan di mana ya? Di rumah sakit atau di vaskes pertama? Nah, gimana dok? Oh, kalau vaskes Kalau pertama, tadi mana, kalau sekarang tempat dok? iya. Vaskes pertama maksudnya ini puskesmas ya atau RSU. Vaskes pertama puskesmas dok. Nah, kalau di vaskes pertama, jadi rotavirus ini kan memang belum masuk vaksin wajib ya, belum masuk masuk vaksin wajib dari pemerintah. Jadi tidak tersedia di vaskes pertama. Begitu. Memang biasanya itu vaksin ini tersedia di rumah sakit ibu dan anak, atau klinik dokter spesialis anak. Begitu. Tapi kalau di vaskes pertama sih, menurut saya tidak ada gitu vaksin ini. Gitu. Oke. Belum ada ya dok, berarti memang harus benar-benar ke rumah sakit ya dok? Iya, harus ke rumah sakit dulu. Kalau di vaskes pertama adanya polio. Polio Oh. Ya, penting. dengan vaksin yang sudah ada kayak polio, campak tuh ada ya dok ya. Tapi Iya, kalau vaksin seperti ini kayaknya disarankan untuk langsung menuju ke rumah sakit. Boleh langsung dengan dokter Dion ya dok? ya boleh. Siap. Bunda Alia tuh. Oke dok, ini pertanyaan terakhir nih dari Dwi Sari. Ya, Dok, apa yang harus dilakukan ketika mengetahui anak muntah disertai diare dan demam? Gimana dok? oke. Pertama, eh, kita harus coba coba memikirkan kenapa gitu ya. Kenapa dia muntah, diare, dan demam. Karena kalau kita ke dokter, pasti dokter juga nanyanya, gimana nih Bu, abis salah makan misalnya, atau ganti susu gitu misalnya. Gitu. Jadi orang tuanya seperti detektif gitu ya, punya Ya. kira-kira karena ini gitu. Satu. Kemudian apabila muntah, diare, demam itu biasa makannya sedikit-sedikit tapi sering. Jadi minumnya juga sama. Jadi ada yang anak muntah, malahan kita kasih minum banyak, keluar muntah lagi gitu. Nah, jadi kita sabar sedikit kasih minum makannya gitu loh. Karena memang perutnya lagi tidak bisa menerima makanan dalam jumlah banyak seperti itu. Oke, dok.
Nih pertanyaan dari saya nih dok, yang terakhir dok, pertanyaan penutup. Apa yang harus dilakukan oleh kami sebagai orang tua, apalagi mungkin orang tua baru ya dok ya, biar nggak panik jika melihat anak diare atau terinfeksi rotavirus. Biasanya kan suka panik tuh dok, lihat di infus, kita takut, ikutan takut gitu. Nah, sebagai orang tua tuh kita harus apa dok? Oke, jadi diare yang sampai dirawat gitu loh. Jadi tentu kita berharapnya diare ini hanya diare ringan saja. Tapi gimana biar diare ringan ini tidak usah dirawat, yaitu kita harus berikan pengobatan yang secepat mungkin gitu loh. Dan pengobatan yang sesuai, yang baik gitu. Jadi kita harus ganti cairan tubuh yang keluar, kita berikan obat untuk menormalkan kuman ususnya gitu, dan kita berikan vitamin usus seperti itu, begitu. Jadi kalau saya bilang kita harus tenang, tapi kita langsung membawa ke pelayanan kesehatan begitu, supaya ditindaklanjuti begitu. Oke, berarti mending langsung aja bawa ke dokter atau rumah sakit yang terdekat ya dok ya, untuk segera ditanyakan dan ditindak ya dok ya, anaknya ya dok. Ya. Oke, nah dokter ini kalau buat parents yang di rumah mau bertanya tadi tapi belum sempat pertanyaan yang saya sebutkan, mungkin mau bertanya atau berkonsultasi langsung dengan dokter Dion, atau mungkin mau menceritakan pengalamannya, atau mungkin mau langsung vaksin dengan dokter Dion, kemana sih dok? Bisa kemana? Bisa, saya praktek di Bunda Alia. Ini ada kartu namanya ya. Boleh dicek. Kalau misalnya iseng punya Instagram juga boleh dicek tuh, nanti nama saya ada juga gitu. Langsung. Dokter praktek hari apa dok? Kalau boleh tahu di Bunda Alia? Saya praktek kalau pagi itu hari Senin, Kamis, dan Jumat. Senin, Kamis, dan Jumat itu jam 10 sampai jam 1 siang. 10 pagi sampai 1 siang. Untuk Sabtu sore ini saya praktek jam 4 sore sampai jam 7 malam. Gitu untuk hari ini. Oke. Telepon on call terus ya dok ya, berarti standby terus? Selalu on call kita. Selalu on call, luar biasa. Dokter Dion selalu on call, bisa langsung datangin ke rumah sakit, Facebook ada, Instagram ada, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong yang di rumah. Buat Peras, untuk Dokter Dion yang udah bisa memberikan pengetahuan dan pemaparannya tentang infeksi rotavirus pada anak. Terima kasih buat Dokter Dion yang telah memberikan dan telah berbagi kepada parents yang ada di rumah. Terima kasih dok. Sama-sama Mbak Astrid. Oke parents, itu dia tadi kita sudah ngobrol-ngobrol, sudah menjawab pertanyaan, dan Dokter Dion juga sudah memberikan pengetahuan kepada parents tentang infeksi rotavirus. Dokter Dion juga sudah berbagi nih, kira-kira buat parents yang tadi kurang puas bertanyanya, atau mau ketemu langsung, ya boleh langsung ke Rumah Sakit Bunda Alia. Udah ada nomor teleponnya, udah ada tadi Dokter Dion udah bilang prakteknya hari apa. Telepon on call, standby ternyata Dokter Dion. Langsung aja boleh dihubungin nomor telepon yang tadi sudah disampaikan. Nah, parents, masih ingat kan permainan tadi yang di awal? Yang tebak-tebakan benar atau salah. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Dion secara detail tentang infeksi rotavirus, sekarang saya mau ngetes lagi nih, parents. Parents masih inget nggak tadi nih presentasi dari Dokter Dion? Caranya langsung aja. Parents boleh menjawab pertanyaannya ke menti.com. Parents langsung masuk lagi ke menti.com, boleh pakai laptop, boleh pakai handphone, silakan masuk ke menti.com dan masukin passcode-nya kali ini adalah 5845112. Sekali lagi, 5845112. Silakan parents, langsung masuk aja. Diklik. Nah, pertanyaan pertama nih. Infeksi rotavirus hanya menyebabkan nyeri perut selama 1 atau 2 hari. Benar atau salah? Nah, tadi udah dikasih tahu tuh sama Dokter Dion tuh jawabannya. Lewat presentasinya Dokter Dion. Ayo parents. Benar atau salah? Masih ada yang jawab benar dan masih ada yang jawab salah. Kira-kira
Jawabannya benarkah atau jawabannya salahkah? Oh, udah berkurang yang jawabannya benar. Langsung aja kita lihat jawabannya adalah infeksi rotavirus hanya menyebabkan nyeri perut selama 1 atau 2 hari. Jawabannya adalah salah. Nah, ini dia. Seperti tadi sudah Dokter Dion bilang, kalau berkelanjutan ya nyerinya ini bisa dirasakan oleh anak-anak bahkan lebih dari 2 hari. Makanya sarannya adalah langsung datang ke dokter atau rumah sakit terdekat agar segera ditangani. Oke, pertanyaan kedua. Kebersihan di rumah dan kebersihan pribadi tidak cukup untuk mencegah diare dan muntah berat akibat infeksi rotavirus. Ayo parents, ingat jawabannya benar atau salah? Jawabannya adalah, kita lihat, parents pada mayoritas jawab benar, tapi masih ada juga yang jawab salah. Oke, kita lihat, siapakah yang benar? Jawabannya adalah, kebersihan di rumah dan kebersihan pribadi tidak cukup untuk mencegah diare dan muntah berat akibat infeksi rotavirus. Jawabannya adalah benar. Nah, tadi nggak cukup hanya menjaga kebersihan aja. Mungkin bisa diperhatikan lagi buat parents yang lagi sakit di rumah, lagi flu atau apa, mungkin bisa menggunakan masker ya. Jadi hanya kebersihan di rumah aja, tapi kita sendiri juga harus dilihat kebersihannya. Oke, berikutnya yang ketiga. Seorang anak umumnya akan terinfeksi rotavirus setelah masuk usia taman kanak-kanak. Benar atau salah? Ayo kita lihat. Jawabannya mayoritas menjawab salah. Benar atau salah? Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah seorang anak umumnya akan terinfeksi rotavirus setelah masuk usia taman kanak-kanak. Jawabannya adalah salah, karena justru banyak juga anak-anak yang masih usia batita di bawah 3 tahun yang justru terkena infeksi rotavirus. Oke. Next, selanjutnya pertanyaan keempat. Nah, ini dia. Diare akibat infeksi rotavirus dapat dicegah dengan pemberian ASI eksklusif, sanitasi, cuci tangan, pemberian air bersih, dan vaksinasi. Benar atau salah? Oke. Rata-rata menjawab benar. Kita lihat jawabannya benar atau salah? Kita lihat. Diare akibat infeksi rotavirus dapat dicegah dengan pemberian ASI eksklusif, sanitasi, rajin cuci tangan, penggunaan air bersih, dan vaksinasi. Jawabannya adalah benar. Oke. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk semua parents yang ada di rumah. Terima kasih telah memberikan jawaban-jawaban atas pernyataan-pernyataan yang tadi telah ditulis di menti.com. Oke, parents, dari pagi tadi saya sudah menemani parents semua yang ada di rumah. Kita juga sudah ngobrol-ngobrol dan mendengarkan penjelasan dari Dr. Dion Darius, spesialis anak. Ya, dan kita sudah berada di penghujung acara. Di acara webinar Generasi Sehat Kuat dengan tema infeksi rotavirus pada anak apa dan bagaimana yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Ibu Anak Bunda Alia Jakarta bersama dengan GlaxoSmithKline Pharmaceutical Company. Oke, parents, sebelum saya tutup acara ini, saya mau mengajak parents semua yang ada di rumah untuk membuka kameranya. Kita akan berfoto bersama dulu. Ayo, dibuka kameranya. Ayo, yang tadi tiduran boleh duduk. Yang tadi lagi ngejar-ngejar anaknya sambil nyuapin makan, boleh duduk dulu. Nah, boleh hai dulu dong. Hai semua parents. Waduh, terima kasih loh dari pagi dari sini. Udah standby tepat di jam 10 pagi. Oke, kita mau foto dulu parents. Udah kebuka semua? Sudah? Sudah pada posisi masing-masing semua? Oke, kita foto mulai dari 3, 2, 1. Mana senyumnya? Oke, berikutnya parents di slide berikutnya boleh dibuka. Yang masih tertutup boleh dibuka.
Oke, ayo, masih ada yang tertutup? Boleh kita buka? Boleh ajak juga si kecil foto gabung di sini. Ayo, silakan. Dibuka kameranya. 3, 2, 1. Say cheers. Oke, ada lagi slide-nya? Masih ada lagi parents-nya? Sudah ya? Oh, ada, masih ada. Oh, masih ada. Boleh langsung dibuka lagi, parents semuanya. Kameranya langsung standby. Oke. Siap? Mana senyumnya? 3, 2, 1. Say cheers. Oke. Sudah semuanya ternyata. Oke, parents. Dengan selesainya foto-foto kita tadi, dengan demikian maka berakhir semua rangkaian webinar Generasi Kuat mengenai infeksi rotavirus pada anak apa dan bagaimana. Nah, kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Rumah Sakit Ibu Anak Bunda Alia Jakarta dan juga GSK Pharmaceutical Company yang telah mendukung terlaksana acara ini. Terima kasih sekali lagi nih buat Dr. Dion. Terima kasih dokter. Selamat pagi. Dan juga tentu saja untuk semua parents yang ada di rumah yang sudah bergabung bersama kami mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Terima kasih atas atensinya dan parents jangan lupa jika parents tidak keberatan boleh meluangkan waktunya ya untuk memberikan masukan kepada kami dengan mengklik link yang ada di chat box yang sudah disiapkan atau parents juga bisa langsung scan code yang ada di layar ya langsung aja boleh di scan code-nya untuk memberikan masukan kepada kami agar kedepannya acara kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih parents semuanya ada di rumah. Saya Astrid Novaliza, pamit undur diri. Terima kasih mewakili seluruh tim yang bertugas dan happy weekend!